desainnya itu kita agak angle of attack-nya apa? Demo Lebih tinggi. mobil Fiori, Jadi kalau misalnya kita mobil murah, mixer yang dia nggak nabrak kabin. Takar semua material yang ada. Ini juga diperhatikan karena kita kan Fiori Kita sendiri demo teman-teman. sudah Lihat videonya kan. 80. Kalau dari depan kita lihat ada kabin. Nah, kabin ini untuk ke depan. Kabin ini dia ada pintu 2 dan ini posisi drivernya bisa diputar Pak yang tadi saya bilang. Nah, ketika dia posisi ke depan ini, ketika dia posisi ke depan ini dia untuk moving. Ketika transport beton kita hadap depan, ketika kita balik untuk produksi. Jadi kalau bapak-bapak barangkali ada bapak yang mau lihat ke sini Pak, berdiri kita lihat komputernya Pak di dalam. Putar lagi. Jadi nggak apa-apa Pak, barangkali mau. Saya nggak kelihatan nggak apa-apa kalau mau kesini Pak. Jadi ini Pak komputernya yang tadi. Jadi di sini boleh naik Pak di sini Pak. Lanjut Pak. Jadi di sini Pak, jantungnya dari Fiori di komputer ini aja Pak. Ini memang kita patenkan, ini yang punya kita. Dan untuk komputer ini tidak ada Pak. Jadi di komputer sini kita bisa tahu jumlah air di sini K300 dengan jumlah kubikasi 2 kubik. Nanti kita produksi 2 kubik di sini. Kebutuhan air 400 sekian kilo liter, semen sekian ratus kilo, gravel dan segala macam semua ada di sini. Jadi kalau Bapak lihat ke sini barangkali bisa masuk. Ini ada yang dibutuhkan 432 liter yang sudah di dalam drum. Ini ada 307 Pak di situ. Jadi di sini bisa kebaca komputernya dan dia bisa menyimpan semua job mix. Tinggal dipilih begitu. Nah itu dari kabin Pak, dari kabin di depan dengan driver seat yang bisa diputar. Kemudian ke sini Pak. Nah di sini yang tadi saya bilang Pak, ada pompanya. Ini pompa air, kita punya merek Livrani, Italia Pak. Jadi pompa air inilah yang berfungsi untuk menarik. Pompa air ini yang berfungsi untuk menyedot air dari tangki luar ke dalam tangki air yang ada di Fiori ini Pak. Jadi untuk tangki air yang Fiori ini untuk kapasitas yang 2,5 kubik ini sekitar 660 liter. Itu pompa tangkinya. Kemudian di sini drumnya Pak. Drumnya ini yang saya bilang tadi dia berbeda dengan mobil molen. Karena kalau Bapak lihat di dalam dia itu blade-nya double spiral Pak. Jadi memang untuk mixing. Coba kasih putar grafik ke arah pakainya ke kanan. Dan ini yang tadi Pak loadingnya untuk area loading. Dan ini dalam sini Pak timbangannya. Timbangan dalam sini. Dan di sini ada inclinometer. Jadi kalau Bapak ada kabel di sini, inilah Pak inclinometernya. Jadi Bapak bisa lihat nanti di komputer kemiringan alas pada saat ini itu berapa derajat ke samping, berapa derajat ke belakang saat ini Pak. Jadi timbangan yang di sini dia mengkalibrasi ulang sesuai dengan kilometer yang dibaca. Jadi yang dinaikkan 400 kilo yang dibaca gitu Pak. Pada saat ketika posisi inilah komputer akan membaca berat yang ada di dalam paket. Gitu. Goyang. Nah itu ada backdoornya terbuka, agak sedikit kotor jadi agak terkacir. Nah itu kotor Pak, jadi agak bergeser-geser. Jadi untuk buka backdoor inilah yang ada di Fiori Pak, tidak ada di tempat lain. Yang kita patenkan juga. Jadi kalau kelebihan muatan kita tinggal buka aja, kita buang semuanya dan kita tarik ulang begitu. Juga Pak. Jadi kalau misalnya tadi posisinya kita turun, sekarang kita naik bisa sampai horizontal.
Pak. Fungsi ini buat apa kalau di lapangan? Kadang-kadang kita kan produksi beton yang selamnya nol Pak, selamnya kecil, terus kita kan kalau pakai mobil molen dia nggak mau keluar. Kalau kita lifting ini kan dia lebih mudah untuk keluarnya Pak, lebih cepat juga, lebih mudah. Jadi beton yang kental dia nggak akan susah untuk keluarnya. Ini yang juga salah satu fitur yang hanya ada di Biori Pak. Ya, nggak apa-apa. Dia turun atau misalkan sambil di atas kita lifting juga. Nah ini drumnya ini dia bisa swing. Posisi seperti ini kita mau ngecor di sini Pak. Posisi pengecor itu kita nggak perlu manuver mobilnya, nggak putar aja. Di bagian sini kita bisa matikan. Misal kendaraannya tanpa operator bergerak sendiri, kita bisa matikan dari bawah. Nah, untuk Fiori sendiri itu selalu dilengkapi dengan talang. Jadi talang ini untuk keluar beton ya. Ini dia bisa naik juga Pak. Nah, sini ada silinder, dia bisa naik, turun. Jadi dia bisa muter juga, gitu kan? Dia membaca, ada sensor untuk membaca density. Jadi beton yang ada di dalam sini, beton di posisi ini, beton yang ada di sini, itu dia dibaca presornya berapa. Di sini 10 presornya, di sini 5, di sini 2. Berarti kan belum homogen, ya kan? Ketika dia diaduk, di sini 10, di sini 9, di sini 10. Nah itu berarti semua beton yang dalam drum ini dia sudah menyatu, tercampur dengan sempurna. Pasir, split, semen, air semua sudah tercampur. Begitu Pak. Pasti dulu. Kalau dilihat di sini, ini Pak flow meternya. Jadi flow meter ini dia yang membaca jumlah air yang masuk ke dalam drumnya. Jadi yang masuk ini bukan lagi 1 ember, 2 ember, itu kan embernya segimana nggak tahu gitu kan. Ember 10 liter kah, ember 5 liter kah? Kalau di sini kita pasti angkanya 10 liter masuk, 10 liter masuk, begitu. Apa? Ini cuma ban depan doang yang belok. Kanan ya? Nah, ban belakang tetap. Ban depan bergerak. Nah ini namanya 2WD. Jadi kita bisa setting gearbox ya, kita bisa setting gardannya 2WD atau 4WD. Sekarang 4WD. Sambil jalan nggak pakai. Nah, ini 4WD Pak, jadi kayak router. Posisi depan, belakang bisa bergerak. Coba putar Pak, belok ke kanan. Ya, jalan nggak Pak, jalan. Ya. Nah, dengan begini Pak, dia posisi radius putarnya lebih kecil. Karena kalau kita lanjut, mesin ini bisa makan ke depan, walaupun jaraknya cuma 3 meter begitu Pak. Itu fitur kenapa kita bikin 4WD. Jadi misal Bapak punya daerah precast yang areanya kecil, ini berguna sekali Pak fiturnya Pak. Kayak kiri, kayak yang ketiga, belakang. Jadi dia bisa setting independen satu. Jadi ketika kita atur dia depan, diluruskan frame steering depan, baru kita setting belakangnya. Nah, diluruskan. Jadi dia kembali lagi ke posisi lurus di awal. Gitu. Nah, sekarang mungkin langsung kita lihat ketika proses mixing ya Pak ya, lagi loading ya Pak. Boleh Pak, dari tangki di bawah sudah ada 300 berapa liter? Berapa? Ya, 307 liter Pak. Jadi kita nggak langsung masukkan 400 liter, kita masukkan 300 liter dulu. Boleh Pak? pakai di sini saja ya. Nah ini dadanya Pak, jadi dia muter sedikit dan berubah posisi. Waktu mixing sendiri untuk yang menonton yang betul bersifat publik,
kita tambah warnanya. Nah, ini selesai buat semen di dalam bucket. Ya, ini akan berdebu Pak karena semen ini ringan. Ini akan jadi dia menimbang berat semen yang ada dalam bucket. Jadi misal pasang naik ke bucket itu berat pasang ketimbang. Nah ini digoyang-goyang supaya dia material bisa turun. Jadi material semen yang menempel di dinding bucket kita bisa kasih kadar goyang ke bawah buat turun semua gitu. Jadi dengan yang tadi saya sampaikan itu 7,8 kubik untuk yang tipe DB 260 yang kapasitas 2,5 kubik. Kalau untuk yang tipe DB 460 sekarang ready ya Pak di Jakarta. Sekarang ready di Jakarta tipe DB 460 kapasitas drum 4 kubik. Jadi produksi 1 jam itu sekitar 12 kubik per jam. Dia butuh 1 liter aja di sini. Ntar di bawah ditambah split, ditambah misal kita mau trial mix pakai styrofoam, tambah styrofoam, tambah serat fiber begitu Pak, tambah aja. Nah, ini kontrolnya simple Pak semuanya. Sekarang sudah masuk ada 811. Jadi kita bisa toleransi deviasi 3%. Ini sudah masuk. Selanjutnya ini bisa kita bisa pilih ya. Yang mau main dulu baru pasir baru split atau klik dulu pasir dulu baru main itu bisa. Nah, kalau Bapak mau lihat ke dalam, ketika diangkat yang di bucket sekarang 529 kilo gravelnya masih masuk Pak. Masuk. Nah ini buka masuk 529 kilo. Kita perlu 1400 Pak, 1400 gravel. Berarti kita kasih ulang Pak. Nah, ini kita ulang lagi. Bayangkan Pak, kalau manual loading material segini banyak berapa orang Pak? Nah ini lihat Pak, lihat. Nah, terus langsung 1049 kilo total yang ada di bucket dan yang di drum. Langsung otomatis Pak. Asli Pak. Ada tutorialnya tuh. Sama siapa tapi tempat ada. Nah, ini dilihat lagi Pak. Nah, ini udah dari 1400 sekarang 1378. Berapa persen? Nah, ini kalau dilihat ada warna hijau Pak, warna hijau di atas tulisan 1400. Warna hijau ini artinya kalau lebih dia buang. Oke, nggak apa-apa, nanti kita Nah, ini sudah kelihatan barnya hijau. Artinya material yang masuk sini sudah memenuhi kriteria plus minus 3% deviasi. Ini selesai rotak Pak. Kelihatan Pak, tadi kita loading semen lama sekali karena manual. Sekarang kita loading 1400 kerikil. Ini cuma perlu waktu 2 menit. Ini pasir Pak. Sama
caranya sama juga dengan level, hanya beda material. Misal nanti Bapak mau mix pasir Bangka ditambah pasir pantai ditambah pasir gunung, itu tinggal ditambah di komposisinya. Misal kita pakai 3 jenis pasir, 2 jenis ukuran kerikil, itu kita bisa timbang masing-masing. Nah ini di jogging, dia supaya pasir-pasir yang nempel di bucket dia bisa turun. Ini maksimum pressure masih otomatis Pak, 27, 29, pressurnya di sensor di dalam. Ini pressure difference sudah 1 nih Pak, mendekati 0. Berarti dia sudah homogen di dalam dengan total 70 revolusi dari target, sekarang 69. Satu lagi dia 70 revolusi. Nah, 70 revolusi. Dari target 70 sudah siap 70. Different pressure, perbedaan tekanan cuma 1. Begitu. Nah, ini udah siap kita tuang. Pasang. Nah, ini untuk talang ini standarnya kita dapat setiap pembelian mesin ada 2 kali 1 meter. Jadi talang ini 2 segmen, 1 segmennya 1 meter. Oh, 3. Jadi 2 plus 1. Ini kemarin kita kasih bonus Pak Jihan, jadi dapat 3. Bisa naik turun, bisa kanan kiri. Oh, sini dulu Pak. Moisture, kelembapan dicolok, keluar angka misalnya 5%. Angka itu yang dimasukkan, jadi airnya akan dihitung ulang gitu Pak. Jadi dia sambil luang, dia bisa sambil putar juga. Bisa sambil ditunjuk. Kasih tunjuk. Kasih tunjuk. Nah ini dia bisa sambil nungging begini. Jadi dia, misal betonnya kental, dia bisa lebih mudah untuk keluarnya gitu. Bagus harganya. Dan cetak yang tadi. Nah ini untuk data printing yang tadi, ini bisa dicetak. Ada Pak